wa alanal kalam. Orang yang kalau bicaranya layyin, lembut, nggak ngomel-ngomel mulu, nggak marah-marah mulu, nggak ngegas mulu, ya Bu. Orang yang kalau ngomongnya enak didengar, nggak membuka aib orang, nggak sibuk dengan menghardik orang, maka lisan yang baik bisa membawa kita masuk ke dalam syurga. Dalam satu hadis Nabi mengatakan, Inna abghadallahu ilayya wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah. Ada 3 sifat dari lisan yang harus kita jaga, yang harus kita buang jauh-jauh. Apa diantaranya? Pertama, as-sarsarun. Yang kedua, al-mutasyaddiqun. Yang ketiga, al-mutafaihikun. 3 yang harus dijauhi kata Nabi. Pertama, as-sarsarun. Orang yang kalau ngomongnya pinter banget, ngomongnya panjang banget, ya, tapi omongannya tidak membawa manfaat apa-apa. Orang yang pinter ngomong, Bu, bisa jadi 2. Bisa jadi 1, emang dia pinter. Yang kedua, dia menutupi daripada kekurangan dia. Dia menutupi daripada kesalahan dia. Maka orang yang banyak bicara tapi bicaranya nggak manfaat, kata Nabi, itu namanya as-sarsar. Atau yang kedua, jauhkanlah penyakit lisan al-mutasyaddiqun. Di hadis lain Nabi mengatakan, innal mutasyaddiqina finnar. Orang yang mutasyaddiq adanya di neraka. Auzubillah. Siapa al-mutasyaddiq? Orang yang kalau omongannya selalu nyela orang. Pokoknya kalau ketemu orang nggak nyela, nggak enak. Ada tuh Bu yang begitu. Saya punya teman begitu modelnya. Pokoknya kalau nggak nyela, nggak enak aja. Kadang-kadang walaupun bercanda, tapi celaan itu nggak melulu harus diucapkan. Kita nggak tahu orang yang lagi nerima. Kalau dia lagi senang, bercandaannya diterima. Tapi kalau hatinya lagi nggak enak, bercandaan itu bisa melukai hatinya. Maka jangan sampai kita punya sifat al-mutasyaddiqun. Kalau ada sesuatu yang kurang pas, tahan-tahan. Bahkan dikatakan syadq itu, al-mutasyaddiqun, syadq itu dikatakan orang yang kalau menghina, bibir ujungnya sampai naik. Bu, ada nggak orang yang kalau ngomongin orang bibirnya sampai naik? Banyak. Mungkin kita juga, cuma kita kagak sadar. Hah? Gak ngaca ya Bu ya, nih ujung bibirnya sampai naik-naik. Itu Masya Allah. Atau mulutnya diem, mengisyaratkan pakai mata. Nih ada temennya datang, umpama pakai bajunya ujreng, menyolok. Dia lihat-lihatan sama temennya, ya, pakai mata, naikin alis nih Bu. Temennya juga ngerti lagi, ya. Itu Masya Allah. Kadang-kadang pakai mulut, tunjuknya pakai mulut, gitu. Kadang pakai mata, kadang pakai alis. Itu masuk dalam al-mutasyaddiqun. Udah jangan main lirik-lirikan, jangan main kode-kodean ya Bu ya. Kita menjaga diri kita insya Allah dari penyakit mutasyaddiq. Yang terakhir kata Nabi, penyakit lisan al-mutafaihikun. Apa itu al-mutafaihikun? Orang yang kalau ngomong isi omongannya ngebanggain dirinya mulu. Saya nih yang paling keren, paling hebat, paling terhormat, paling kaya, paling pinter, paling semuanya. Orang kalau nyeritain dirinya kira-kira yang denger demen apa enggak? Yang denger nggak enak ya Bu ya. Makanya jangan suka nyeritain pencapaian dirinya. Bicaralah yang baik ya, bicara dengan sopan, bicara dengan adab supaya insya Allah lisan kita besok membawa kita masuk ke dalam syurga. Amin ya Rabbal alamin. Yang ketiga, watabasyam. Orang yang dipersiapkan oleh Allah kamar di dalam syurga adalah mereka yang berpuasa. Nih siap-siap Ibu, sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan. 4 bulan lagi ya. Bulan Februari tengah, kalau nggak salah tanggal 18-17 tuh udah masuk awal Ramadan ya. Jadi persiapkan diri kita supaya Ramadan kita insya Allah menjadi Ramadan yang berkualitas. Amin ya Rabbal. Dan yang terakhir, wa shalla bil lail wan nasu niyam. Orang yang disiapkan oleh Allah kamar-kamar dalam surga mereka yang
malamnya bangun, meninggalkan tidurnya di saat orang-orang tidur dan mendirikan sholat malam. Dikatakan inna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Keutamaan orang beriman terletak pada bangun malamnya. Mudah-mudahan 4 ini bisa kita lakukan, bisa kita kerjakan supaya kelak Allah siapkan tempat buat kita di syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.